Hey ho Pop Gengs! Selamat datang di bulan Juli. Hampir semua informasi telah tersedia di internet. Berterima kasihlah kepada siapapun, dari manapun yang mengunggah hal apapun. Informasi-informasi tersebut didaur ulang, dirangkum, dan ditayangkan dengan gaya daftar populer, agar bisa dinikmati secara menyenangkan tanpa menyembunyikan sumber. Karena konten daftar populer adalah dari dan untuk kita semua, maka aku ucapkan selamat 10 juta subscriber ya untuk kita semua, juga untuk semua saluran dengan pencapaiannya masing-masing. Nah, yang udah hafal pasti tahu kan kita akan membahas apa di akhir pekan ini? Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak rangkuman peristiwa minggu pertama di bulan Juli 2020. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Setelah protes besar-besaran dari para Blink karena nggak kunjung comeback, akhirnya single How You Like That rilis tanggal 26 Juni 2020 yang langsung boom. Mengutip CNBC, mereka memecahkan 5 rekor dunia sekaligus pada tanggal 30 Juni lalu. Di antaranya, video YouTube paling banyak dilihat dalam waktu 24 jam pertama, video musik paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam pertama, lalu grup K-pop yang video musik YouTube-nya paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama, penonton terbanyak untuk pemutaran perdana video di YouTube, dan video musik dengan penonton terbanyak saat premiere di YouTube. Selain 5 rekor dari Guinness World Records tersebut, Blackpink ternyata adalah grup wanita paling banyak diikuti di Spotify, pelanggan terbanyak di YouTube, dan singlenya menjuarai 6 chart musik di Korsel. Wow! Nah, untuk grup K-pop sepertinya Blackpink jadi juaranya ya. Nah, untuk aktor, Lee Min Ho yang memenangkan hati para wanita. Bagi pria, mungkin jadi ancaman. Hingga membuat salah satu akun FB mengunggah surat terbuka kepadanya. Jadi nih, Adras, pria asal Nigeria tersebut, menyebutkan bahwa Asosiasi Pria Nigeria telah bersatu untuk menuntut Lee Min Ho menjauh dari wanita di Nigeria. Karena nih dianggap sebagai saingan berat oleh sejumlah pria di negara tersebut. Ketampanan Lee Min Ho katanya membuat banyak pasangan putus. Kocaknya, ia menyebut Lee Min Ho adalah pandemik bagi pria Nigeria. Ya, semoga Lee Min Ho mendengarkan jeritanmu ya kawan. Karena di Indonesia ada 2 jeritan yang lebih heboh saat ini. Pertama adalah pidato Pak Presiden di rapat kabinet pada tanggal 18 Juni 2020. Videonya dirilis tanggal 28 Juni, memperlihatkan kekesalannya karena nggak ada progres kinerja para menterinya. Berkali-kali menghela nafas, nada suara meninggi, Pak Jokowi menekankan untuk tidak bersikap biasa-biasa aja di tengah krisis ini. Kerja masih biasa-biasa saja. Bahkan terbuka dengan langkah-langkah extraordinary sekalipun itu adalah reshuffle. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Pidato ini pun disambut dengan beragam tanggapan. Dahlan Iskan mengutip Detik mengatakan bahwa marahnya orang halus menunjukkan kondisi yang keterlaluan. Amin Rais di Instagram beranggapan, ya kemungkinan itu hanyalah sandiwara politik seperti tanggapan Fadlizon kepada Suara.com. Bahwa jika tidak ada langkah setelahnya, maka pidato tersebut hanyalah theatrical. Namun, Arwani Tomafi mengutip Detik mengatakan, pandangan Amin Rais terlalu subjektif. Sidang paripurna bukan stand-up komedi dengan para menteri sebagai audiens. Namun jika perombakan terjadi, siapakah yang akan mengisi kursi kosong? Tanyakan pada oposisi. Atau, kita beralih saja ke topik selanjutnya. Nah, jeritan yang kedua adalah dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini. Lebih emosional lagi, karena sampai sujud di hadapan belasan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur. Beliau meminta maaf, menangis, dan menganggap diri tak pantas jadi wali kota. Aksi spontan uhui ini dilakukan setelah mendengar keluhan penuhnya rumah sakit dan ngeyelnya warga tidak menaati protokol kesehatan. Mengutip CNN, pakar komunikasi Unair Suko Widodo menilai itu adalah bentuk dari kegagalan komunikasi antara Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa. 2 politisi dari gerbong politik yang berbeda ini memang sudah bersih tegang sejak awal pandemi, yang dinilai seharusnya bisa berkolaborasi daripada cekcok. Saat pemerintah sedang sentimental, emosional, dan baku balas nyinyir, masyarakat sedang santuy bersepeda. Yap, bersepeda menjadi pilihan favorit di tengah pandemi.
populer hingga jadi tren. Imbasnya, penjualan sepeda mengalami peningkatan. Mengutip Kompas, pemerintah tengah menggodok aturan mengenai sepeda untuk memberikan keamanan para pengguna. Jadi, Pop Gengs, bukan pajak sepeda yang marak dibicarakan. Ya, nggak ada pajak sepeda, namun BPJS naik. Mengutip dari Kompas per 1 Juli 2020, iuran BPJS naik. Untuk peserta kelas 1, naik menjadi Rp150.000 per bulan. Kelas 2, Rp100.000 per bulan. Dan kelas 3, Rp42.000 per bulan. Tapi nih untuk kelas 3 akan disubsidi Rp16.500 oleh pemerintah. Jadi, hanya bayar Rp25.500 nominal yang sama sebelum naik. Naik turun mulu ya, kayak roller coaster, bergulir terus kayak bola. Nah, ngomong-ngomong soal bola, ada update dari Liga Inggris nih. Kekalahan Man City di tangan Chelsea pekan lalu membuat Liverpool sudah dipastikan menjuarai Premier League musim ini dengan 86 poin. Namun pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 malam waktu setempat, datang dengan status juara di Etihad Stadium, Liverpool dihabisi Manchester City. Skor 0-4 ini membuat The Reds jadi bahan olokan. Fabregas di Twitter menulis, mengingat mereka pasti pesta tanpa tidur dalam 3 hari ini. Kupikir Liverpool bermain sangat baik. Ya, juara mah bebas ya. Gimana Kopi Tes? Lalu ada updatean gadget nih, Asus ROG Phone bakal rilis Juli ini. Dilansir dari Detik, ROG Phone 3 akan mengusung layar AMOLED 6,59 inci dengan resolusi Full HD+, fingerprint, dapur pacu Snapdragon 865 Plus berkecepatan 3,09 Hz, RAM 12GB, memori 256GB dan mendukung 5G. 4 kamera berukuran 64MP dan 12MP. Wow! Baik Pop Gengs, gimana, ada yang gak masuk dalam daftar kali ini? Silahkan tuliskan aja ya di kolom komentar. Dan semoga Juli kita kali ini lebih menyenangkan. Selamat beraktivitas, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.